Ayo ayo nggih. Mantap deh. Betul. Yang disucikan melalui sekarang upacara penyucian Bapak pengurus Banjar di Pura Giri Buana gitu. Bahkan para ibu-ibu, nenek tiang ya, dan bucan-bucan ya, cantik-cantik ya, ibu-ibu cantik yang tiang hormati, beserta para ugatra-ugatri, adik-adik umat Sedharma yang sama berbahagia. Puja-puji Pangastungkara, Om Swastiastu, Om Manubatrah, tertawa yang wiswatah. Semoga pikiran yang suci, pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Apalagi niki momen sangat spesial karena disakralkan oleh kita sendiri, yaitu umat Hindu, momen Piodalan Purnama Sasih Kepiting. Sambil lunas tirta wang supada Ido Betara, dia lantunkan satu ayat suci Weda. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maeswara, Guru Sasat Parang Brahma, Tasme Sri Guraina Yanama Swaha. Ya Tuhan Brahman, dalam manifestasimu sebagai Dewa Brahma, Wisnu, Iswara Mahadewa, berikanlah anugerahmu kepada kami semua, kepada umat Sedharma, terkhusus yang ada di Pura Giri Buana niki. Tadastu ayeuna namastu. Jadi umat Sedharma, Bapak Ibu, adik-adik, walaupun masih ada yang cerita namanya umur segini ini biasa, jangan dimarahi ya. Tetapi telinganya lama-lama dia akan terbiasa mendengar. Jadi yang berikan tema ya yang terkait Piodalan ya, nanti yang kondisikan saja. Dengan ulang tahun Pura sama enggak? Beda enggak Piodalan itu dalam kontes agama Hindu dengan ulang tahun dikatakan kalau kontes nasionalnya. Ulang tahun Pura sekarang ya. Piodalan Pura beda Bu ya.
gitu. Kadang sesuatu kebiasaan sudah menjadi sebuah tradisi, akhirnya itu menjamur terus. Wah, gitu lah. Karena konsep yodal wedal itu artinya turun, ada yang diturunkan di situ. Semua yang kita lakukan, ya, kenapa dia tidak tertutupi oleh roh seperti pengurah, ya, penunggun karang dan lain sebagainya? Karena di sini adalah pemujaan Sang Hyang Acitya yang tidak terpikirkan, yaitu Tuhan itu sendiri atau Brahman. Nah, karena keterbatasan manusia, ya, keterbatasan manusia, ya, karena kita ini bagaimana Bapak Ibu memikirkan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, Tuhan itu tidak bisa dipikirkan. Ya, makanya melalui kreasi rasio dan seni, ya, dan melalui beberapa ajaran-ajaran Dharma, maka adalah simbolisasi-simbolis keagamaan itu dari Banten. Maka jangan heran, Hindu itu kok tidak sama, ya, beda. Apanya beda? Ya, sesuai dengan culture, budaya, etnis di mana Hindu itu berkembang. Jangan dipaksakan harus sama dengan kita. Kalau di Bali ya sesuai dengan culture yang ada di Bali. Ya. Tapi kalau di Hindu di Tolotang, di Sidrat, di Toraja, ya, Hindu Tamil, ini beda. Tetapi konsep dasar hukumnya itu sama, yaitu Pancasrada, 5 dasar keyakinan umat Hindu. Entah dengan culture yang berbeda. Pertama, meyakini adanya Brahman, Atman, Karman, Punarbawa Samsara, dan Nibbanam atau Moksha. Nah, sekarang banyak yang bertanya, ya, sebenarnya apa sih tujuan daripada pelaksanaan upacara yatnya? Ini dalam konteks yatnya. Yatnya ada yang tahu apa itu yatnya? Persembahan. Persembahan yang dilakukan dengan dasar tulus dan ikhlas. Tidak ada ikatan pamrih di situ. Maka bilang bhaktiam prayascate, dari hati yang suci gitu. Nah, dalam sebuah yatnya pasti mempunyai iksa namanya. Iksa ini kan tujuan. Pangsing mayatnya singlah tujuan. Entah dalam konteks upacara dewa yatnya apa sampai konteks upacara buddha yatnya. Iksa pertama. Tujuannya jelas. Kita mayatnya nih ke entah dia nista, kecil, madya, sedang atau utama. Pertama iksa. Tujuannya jelas. Itu dasar sebuah yatnya. Yang kedua, sakti. Sakti ini artinya kemampuan. Sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, jangan sampai memaksakan diri. Kalau mayatnya memaksakan diri, pasti dasarnya tidak akan ada namanya atmanastuti, kepuasan hati, bhaktiam prayascate. Karena pasti akan kekenangannya. Sesuaikan dengan kemampuan. Bapak Ibu pasti sudah tahu porsi kemampuannya, ya kan? Yang penting jangan membohongi diri sendiri. Ingat, Sang Suratmo ada dalam diri manusia, makanya manusia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Kalau kemampuan kita sudah bisa kok tolak ukur. Ya, makanya sesuai dengan iksa kemampuan. Selain itu kalau itu waktu, nih. Jangan berasumsi negatif dulu. Waktunya itu hari yang baik digunakan untuk pelaksanaan upacara yatnya. Kalau upacara diwa ya beda lagi. Ada mencari hari baik. Ya. Setelah itu sesuaikan dengan desa setempat. Ya. Makanya bilang ada desa mau bicara, sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kondisi kita di lingkungan yang homogen seperti ini, itu bisa dikondisikan. Ya. Tidak harus disamakan dengan yang ada di desa adat A, desa B, jangan bercermin ke situ. Tapi dasar kita itu sudah jelas. Pertama ada iksanya, saktinya, kalanya, waktunya, ya. Setelah itu yang paling penting momennya adalah takwanya, yaitu sastranya harus jelas, ya. Pangsing milu tuwung, ya. Nah, karena Weda diterima oleh para maharsi, ya. Dengan para maharsi Hindu itu tidak ada hari kelahiran, hari kematian. Kenapa? Karena sudah mencapai namanya Nibbanam atau Paramamoksha. Nah,
sebagai umat beragama, khususnya generasi Hindu, ya, bagaimana kita bisa mendharma baktikan ajaran-ajaran yang ada dalam konteks ajaran dharma. Beda nih. Jangan banyak yang berkata bahwa agama itu ruwet-ruwet sekali ya, begini. Yang bikin ruwet itu pola kita sendiri, pikiran kita yang ruwet. Makanya manusia diberikan dia namanya hidup di antara ciptaan Tuhan. Hanya manusia dikatakan sempurna karena mempunyai hidup. Bayu sabdo hidup itu pikiran. Dengan pikiran kita bisa menggunakan wiweka. Ya, bagaimana melakukan hal yang baik, yang tepat, yang benar, ya, itulah gunanya hidup. Makanya fungsi kita hidup di dunia ini, ya, dikatakan dalam konteks Hindu, manusia itu bisa dikatakan hidup, yang betul-betul hidup nih, ya, dalam konteks Weda, jika dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jika hanya hidup untuk kebutuhannya sendiri, tidak ada akses manfaat untuk orang lain, berarti belum dikatakan hidup. Ya, belum dikatakan hidup, hanya sebatas hidup itu panggil. Kenapa? Karena konteks dalam hidup bukan hanya vertikal, hanya rajin sembahyang, ya, tetapi secara sosial tidak bisa melakukan sebuah sewanan atau pelayanan, saling gombek, ajak tetangga, apalagi satu komplek begini, ya. Yang kita lakukan ini secara vertikal hanya pujian Tuhan, hanya untuk kebutuhan sendiri yang kita akan merasa puas sampai di situ. Itu bukan dalam konteks yang bernilai fatwa yang benar. Makanya konteks dalam Hindu, ya, bukan hanya hubungan yang baik saja kita jalin sama Tuhan, ya, tetapi juga sesama manusia, sesama ibu-ibu niki, ya, pada wenten di satu komplek niki wenten di kue, ya, ane bombek nanti, ya jangan. Makanya hilangkan sifat-sifat rasa iri, dengki niki, ya, karena ingat dalam Hindu bilang maha dukam antakali jagarata, ya. Dalam hidup ini perlu disadari, ya, suka duka lara pati niki pasti. Sering melihat orang meninggal, tetapi kenapa kita tidak kepikiran sampai di situ? Kalau kita kepikiran sampai di situ, ya, kita akan sampai juga di situ. Orang akan mengalami masa tua, akan mengalami masa sakit, akan mengalami masa finish, ya. Karena konsep meninggal dalam Hindu adalah proses penyucian diri namanya. Makanya udah ngaben sampai ngelanus nih kan di Dwi Jati lagi itu, ya. Proses penyucian diri. Ya, makanya Bangten bedek-bedek marah ada yang meninggal yang sebal lagi nanti bulan pendino dan tadi. Ya, ini konsepnya dulu. Tuhan dalam konteks Hindu tidak kena sebal, tidak kena cuntake. Bedakan konsep cuntake dalam agama, bedakan konsep sebal. Sebal itu bahasa Nabi nih kan? Bahasa Bali nih. Bahasa Bali. Sepet kan? Ya, sebal. Jadi karena pemujaan yang kita lakukan itu harus penuh dengan keheningan karena kita melakukan mono, supaya khusyuk kita melakukan sebuah pemujaan. Makanya sempat raga, makanya istirahat dulu, ya. Tapi jangan sampai berlarut-larut, ya. Makanya itulah gunanya selesai orang kesetro nih kan, pembersihan bibio kalan, bibio kaunan, kawan artinya kalah bayo. Artinya mengalahkan energi bahaya yang ada dari bawah, yang energi abstral. Setelah itu durmungalo, maka durmungalo itu pasti natapnya di tengah ya, di dulu hati di tangka, lebih tinggi di tengah. Dan ada durmungalo buka gadaan penek nih. Ini dulu dibersihkan. Setelah itu baru prayascita, ya. Prayas itu artinya disucikan, cita itu artinya pikiran baru bisa disucikan kalau energi yang dibawa di tengah ini sudah dinetral. Pantan main mata baru cek langsung ke merasita di beten durung ya, langsung ke dewa. Iya makin antang sembahyang, iya makin sakit tadi. Banyak begitu, ya. Ya, banyak ya, karena di zaman Kali Yuga ini kenapa ahamkara ego itu yang ditonjolkan, materialitis
itu yang ditonjolkan ya. Yang sudah cocok gua biar mati orang, ya kan? Ya. Maka di situ kita diajak menggunakan hidup ini, UWK ini, ya. Gitu. Makanya dalam konteks Hindu jangan terikat dengan kebaikan, tetapi terikatlah dengan kebenaran. Yang baik belum tentu benar, Bu. Ya, yang benar sudah pasti benar. Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Perang Baratayuda, ya. Pandawa sama Kurawa, ada kakek Bisma. Apakah dia bukan orang baik? Guru Drona, Bisma orang baik, tapi terikat dengan kebaikan. Ya. Akhirnya lepas dari dharma. Beda kebaikan. Makanya PHDI tidak ada parisade Hindu Dharma kebaikan. Pasti parisade Hindu dan Dharma. Itu. Makanya kita jangan terikat dengan baik, tapi terikatlah dengan Dharma. Marut yang bangun aja terus anu baik-baik mani beli kak hilang sih. Berarti melepas dari Dharma. Ya. Nah, di lingkungan ini ya yang sangat luar biasa ya, yang baru kekurang mungkin sudah 3 kali kayak tampil di sini ya. Pernah juga ceramah dulu. Kedua waktu mempedagingan juga sempat tampil. Ini sudah sangat luar biasa, tetapi kesucian pura yang sudah mempedagingan ini sudah diisi-isi nih, sudah pancadatunya ada nih, pancerannya ada, ya, isinya ada, ya. Tolong dijaga kesakralannya, ya. Dengan apa cara saya menjaga kesakralan supaya vibrasi pura itu tetap mempunyai nilai yang luar biasa? Pertama apa? Umatnya di sini harus rajin sembahyang. Purnama tilam sembahyang. Kalau yang dekat ya biar sehari-hari boleh, ya. Itu. Pura yang baik adalah pura yang umatnya melakukan pemujaan di tempat itu, di pura itu. Posting 1 kali pedagingan modal jutaan sekian, setelah itu dikunci, tidak pernah disembayangi, ya. Itu salah. Setelah itu jangan lupa melakukan mara resik. Tahu mara resik? Membersih nih di pura. Ya, hari Minggu dapat libur siapapun itu ya bersih lah. Ya, Niko adalah aplikasinya Niko. Jangan berkontak yatnya itu hanya di Banten kan, baru nama yatnya. Nah, Bapak Ibu senyum, salam, sapa ya, menyapa saja, bertanya saja, itu sudah yatnya nih. Sangat luar biasa ajaran dharmanya. Karena sebelum yang lain-lainnya ada, agama Hindu itu sudah ada, walaupun bukan dengan agama Hindu namanya. Ya. Karena konsepnya adalah sana tanah dharma. Makanya kita sungguh luar biasa, jangan sampai ada yang lain ya seperti itu. Ya. Karena konsep Hindu mempunyai hutang yang anu nih, campur-campur, karena mungkin tidak sebulan sekali kan sempat kesininya, atau ya mungkin ya karena yang biasa di tempat lain juga ya, kalau udah momen-momen begini. Umat Hindu ini mempunyai hutang. Orang yang lahir itu mempunyai hutang, sehingga setelah kita melakukan bayar hutang ini, makanya yarnya niki ada. Apa hutang kelahiran kita? Tri Rena, Dewa Rena, Pitra Rena, dan Resi Rena. Tri Rena ini belum bisa dibayar, Makanya aplikasi pelaksanaan Dewa Rena niki yaitu dengan melaksanakan upacara Dewa Yajna dan Buddha Yajna. Itu membayar hutang. Nah itu tapi mana Dewa Rena, Resi Rena. Ya, melaluilah pelaksanaan upacara Nabi, upacara pediksa. Benten mangku yang leneng itu, guru daksina ya, jena sesari, pangsing, ngai Banten 10-an sekian, mangku nak sejenis sesari. Karena seorang yang kejati walaupun lahir 1 kali, lahir dari ibu kandung, tapi sudah melalui samskara pawindana. Ya, samskara kejati pawindana itu namanya. Berarti
karena dia akan membacakan surat yang kita berikan ya. Yang mungkin ngeras surat ya. Surat itu tulisnya itu bedara pakai dengan melalui simbolis Banten ya. Semua mempunyai bacaan ini tidak sembarang. Nah makanya perlulah pemuput, perlulah pengantem kalau itu mangku ya. Karena pimpinan di luar Sang Wijati nih untuk membacakan surat ini ke tujuan kita nih di rumah Allah nih cuma nih Canang Sari untuk membacakan surat itu supaya sampai dia ya. Makanya dibilang John bangun aku nih nah, kalau bukan kita yang menjaga orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang suci, siapa lagi ya. Maksudnya bedek boleh cekujangnya gitu biasanya raga gini mangku kan enggak ya, biasanya kita sendiri gitu. Makanya inilah guru daksina ini perlu kita sadari ya, supaya yaknya itu betul-betul bisa bernilai sadwika yaknya gitu. Nah setelah itu Pitrarna yaitu melalui upacara manusia yakni upacara ya karena hidup ini kita masih dalam kandungan itu sudah diupacarai upacara menggedong-gedongan lahir sampai 3 bulan notonin ya gitu. Masih dalam kandung kita sudah hidup, sudah macam rasa. Makanya jika ada yang sampai di keluar, makanya pasti pertisentananya berat, pasti nih kan. Karena dia tidak melakukan satu cacat pelaksanaan Pitra. Ya. Makanya kita sebagai orang tua, ya, generasi muda, bagaimana kita bisa eksis menerima baktikan agama, jangan sampai ada yang lain. Kita perlu hal-hal sepele ya. Kalau tentang agama ya semua sama, tetapi konteks isi ajaran itu beda. Pasti tambah 2 tambah berat. Memang tambah 2 tambah berat. Bayu bentuk ya. Semua serba bentuk. Sekarang panak pamuratur gitu ya. Ada yang lain, ada yang itu berat. Makanya sejak inilah kita perlu membangun mental spiritual generasi umat ini. Ya. Melalui pembacaan Dharma Gita dan lain sebagainya. Ini kan sangat penting. Di peseraman kalau ada itu sangat penting. Okay. Nah, kita lihat kondisi ini ada sudah begini, ada nilai-nilai gitu. Tapi ya luar biasa ya. Inilah Bu, Bapak Ibu, kalau di momen upacara piodalan jangan minta cepat pulang, cepat selesai. Karena niki odal niki bisa diambil 6 bulan sekali berdasarkan paukon, bisa diambil berdasarkan sasih atau 1 tahun sekali. Makanya niki odal niki harus lebih berbeda dari hari-hari sebelumnya, hari-hari suci sebelumnya. Karena kita mau odal diturunkan, apakah tidak benar diturunkan dia. Maka disinilah simbol upeti, stiti, pralina, lahir, hidup, dikembalikan lagi mati. Itu ke. Makanya kalau feodalnya agak lama ya tidak masalah. Ya, inilah kita bisa menerabaktikan. Ingat, Bapak Ibu mendengar tiang ceramah yang memberikan secara jenana sama-sama berpahala, sama-sama melaksanakan ya niatnya. Contoh hodalan jadi ada apa namanya yang di dapur masak dan sempat sudah melaksanakan niatnya itu. Ya, sama. Karena dia sibuk, dia melayani sewanamnya dia. Ya ragu ngekene yang mau Banten ya, di dapur kosong, pesu sedih pasang dia kan tadi. Semua yaknya nilainya sama nih tuh. Tergantung manusianya ikhlas tidak melaksanakan itu. Karena semua itu yaknya. Jangan bedakan ya ragu mau aturannya karena meyaknya jangan. Konteks dangkal nih. Ya. Lalu pacaran gini pasti ada yang di dapur set-set siap. Nah, ini Baji lagi ceramah, ada tamu, yang set-set sama layaknya dia. Nilainya sama, kualitasnya sekarang apalah sebutinya. Ngeluh kan? Kalau tidak ngeluh, utama ya sadwika yaknya. Dan yang terpenting dalam upacara feodal ini yang lihat pelaksanaan sangat luar biasa ya. Itu pertama kategori yaknya yang sadwika itu sudah kena. Kenapa kena? Pertama lascarya pasti terus ikhlas di sini ya. Serada mempunyai keyakinan. Setelah itu ada gita, ada nyanyian, ada kidung tadi. Ya,
Ada daksina, setiap pelinggih yang perhatikan daksina jalan. Ya, saya itu anak sewa nanti. Ada jamuan ya. Pasti ada nih kayak dia. Pelaksana yardnya sadika ini kan juga anak sewa. Ya. Saya ini kan tidak jor-joran, tidak memamerkan ya. Biasanya begini kan, lengkeng mungkin ya, memamerkan api lah gitu. Tidak jor-joran. Nilai sadika. Setelah itu yang menyempurnakan, yaitu ada kita lagi melalui Dharma Wacana. Ya. Sekarang yang sampaikan iki pasti tidak 100% akan diterima, tetapi sedikit tidaknya yang melakukan sebuah sewana melalui jenana. Kalau ibu bisa mengaplikasi, menerapkan, jangankan 100%, 10% saja dari satu Dharma Wacana ini sudah bernilai sadika yang seperti itu. Sebenarnya ini banyak yang sampaikan ya. Mungkin seginilah dulu ya. Nanti berikutnya bisa hadir lagi ya. Setukara kalau dia masih diberi kesehatan ya. Karena dia melakukan sewana itu bukan hanya di satu tempat ya. Karena dia juga makan bilang skala karena di dunia maya dia juga selalu aktif. Aktif di dunia maya bukan memanipulasi, tapi memang kita lakukan ya. Setelah itu kita munculkan. Kenapa? Akses manfaatnya biar ada anak-anak itu bisa. Oh ini loh kegiatan Hindu di sini. Kalau tidak melalui media juga kita mengajarkan ajaran Dharma, agama itu. Generasi kita ya mundur-mundur ya seperti itu. Informasi keagamaan itu penting. Maka dari situlah dia terjun di dunia kreator ya. Ulian iseng-iseng, ulian melaksanakan sewana sih yang pramukawi, akhirnya dia bisa menjadi seorang YouTuber walaupun tidak gajinya gede-gede, tetapi asungkara mas hari lah. Artinya informasinya jelas, aksesnya ada ya, walaupun tidak membuat kita kaya, tetapi bisa mempunyai akses manfaat biar dikatakan hidup yang sujati sesuai dengan Dharma ning kauripa. Ya, karena audiennya ada anak-anak, ada generasi remaja, ada generasi tua, ada pemangku, makanya campur dulu. Beda bu ngomong nih yang ceramah nih. Yang anak-anak enak kita kasih, oh ini materinya. Orang dewasa tak tua kan nyanggih niki. Yang kalangan setengah-setengah 30 niki. Nah kalau campur begini, ya harus kita kondisikan juga. Ya, seperti itu. Mungkin sangat singkat sekali yang rasa. Tidak tahu bapak ibu yang mendengar mungkin lama kah atau bagaimana, tergantung ibu. Menilai saja, tetapi yang rasa ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dan yang nasgeng renesi tampuro ya dan iwang atau dedang ini sangat singkat sekali dan yang malian untuk para pesanti. Om Santi 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 Om. Nggih, sukses Pak. Ya, sukses Pak.